اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Sesi kali ini adalah kita akan membahas tentang contoh perbedaan bacaan Al-Quran. Tentunya ini kaitannya dengan qiraatul a'immah. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin-poin penting yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama adalah pemahaman tentang Al-Quran turun dengan 7 huruf. Hal ini berdasarkan beberapa riwayat. Di antaranya adalah riwayat Umar bin Khattab bahwa beliau mendengar bacaan Hisham bin Hakim bin Hizam, yaitu bacaan surat Al-Furqan yang berbeda dengan yang pernah beliau dengar. Kemudian beliau sampaikan perbedaan tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian membenarkan bacaan Hisham bin Hakim bin Hizam. Begitu juga riwayat yang lain bahwa Jibril selalu membacakan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga menggunakan 7 huruf. Nanti akan kita terangkan yang dimaksud 7 huruf tersebut apa, dan sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Dan semua bacaan dengan 7 huruf ini sesungguhnya semuanya berasal dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun qari'nya yang membacanya dengan 7 huruf ini dianggap benar dan sah, karena semuanya sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan 7 huruf, sab'atu ahrufin? Ada beberapa pendapat yang terkait dengan masalah ini. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa 7 huruf adalah 7 bahasa. Di antaranya adalah bahasa Quraisy, Huzail, Thaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Ada juga yang mengatakan 7 huruf adalah 7 bahasa yang bertebaran di seluruh Al-Quran. Ada juga yang mengatakan bahwa 7 huruf adalah sab'atu aujuhin, atau 7 dimensi. Di sana ada perintah al-amru, ada larangan an-nahyu, ada wa'ad, janji, ada wa'id berkaitan dengan azab atau siksa, ada jadal, debat, ada qasas, kisah-kisah, dan ada masal atau perumpamaan. Ini yang dimaksud oleh para ulama dengan 7 wajah, sab'atu awjuhin, sama dengan 7 huruf. Ada yang mengatakan 7 huruf adalah 7 macam ikhtilaf yang sering terjadi di dalam Al-Quran. Ada juga yang mengatakan bahwa bilangan 7 tidak diartikan secara harfiah, tapi bilangan 7 tersebut sebagai lambang tentang kesempurnaan Al-Quran. Baik, kita akan masuk pada poin inti beberapa contoh perbedaan bacaan di dalam Al-Quran. Apa itu diantaranya? Di antara perbedaan bacaan di dalam Al-Quran adalah yang pertama, bacaan izhar dan idgham dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dibaca dengan qad sami'a, ada juga membaca dengan qad sami'a, jadi dalnya masuk ke sinnya itu. Ada yang membaca dengan izhar, ada juga membaca dengan idgham, dimasukkan ke huruf berikutnya. Qad sami'a, ada qad sami'a. Kemudian yang kedua, al-fathu wal imalah, yaitu bacaan diantaranya dalam firman Allah wadduha, dibaca fathah. Ada juga mengatakan wadduhi, bacaannya dengan wadduhi imalah. Kemudian juga
bacaan al-qasru wal maddu. Ada yang pendek bacaannya, ada yang panjang bacaannya. Contoh adalah di bacaan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ada yang bima unzila pendek, ya. Kemudian at-ta'sil dan tahqiq, ya. Ada yang membaca a'jamiyun, ya. A'jamiyun. Ada yang membaca a'jamiyun. Kemudian al-ibdal dan bainal huruf, ya. Al-ibdal bainal huruf, ya, mengganti huruf di antara huruf-huruf yang lain. Contoh bacaan as-sirat. Ada yang diganti hurufnya dengan as-sirat. Penggantian ini sekali lagi bukan atas dasar kemauan yang membaca, tapi memang berdasarkan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bacaan as-sirat, ada yang membaca dengan as-sirat. Kemudian az-ziyadah wan nuqsan, ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan. Contoh dalam bacaan awsa, ada yang dikurangi dengan wassa bacaannya. Ada juga bacaan tajri min tahtiha, ada yang dikurangi dengan bacaan tajri tahtaha, minnya hilang, ya. Kemudian ikhtilaf fil i'rab, ya. Perbedaan di dalam i'rab. Contoh adalah bacaan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Bacaan tersebut, ya, ada yang membaca dengan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatun, kalimatun. Kalau tadi di awal kalimatin. Yang kedua ada yang membaca dengan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatun fataba alaihi. Summa, kemudian bacaan al-khitab wal ghaibah. Al-khitab wal ghaibah. Al-khitab itu adalah dhamir yang menunjukkan orang ada di hadapan kita, ya. Kamu bisa jadi kamu satu, kamu dua, kamu tiga, kamu banyak, ya, bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan, ya. Contoh adalah bacaan ya'lamun, ini ghaibah, ya, ya'lamun ghaibah. Tapi ada yang juga membaca ta'lamun, ya. Sekali lagi, bacaan seperti ini tidak bisa dikarang dengan persepsi masing-masing, tapi atas petunjuk dari Rasulullah SAW, dan harus belajar dari para a'immah. Kemudian juga yang lain bacaan at-tadhkir dan ta'nits, muzakkar dan muannats. Contoh adalah bacaan kana sayyi'uhu, dibaca dengan kana sayyi'atun. Nah, atau kalladzi istahwathu, dibaca dengan kalladzi istahwahu. Nah, istahwathu dibaca dengan kalladzi istahwahu. Ini ada dua bacaan yang berbeda. Yang baca tazkir muzakkar, ada ta'nits muannats. Summa aidan taghyirul kalimat wa ma'naha. Mengubah kalimat dan mengubah juga dalam waktu yang sama artinya. Contoh adalah bacaan bidhonin. Nah, diubah dengan dha dan dha, beda kata, beda arti. Ada yang membaca dengan yakzibun, dibaca dengan yukazzibun, yakzibun, yukazzibun. Ini namanya taghyirul kalimat wa ma'naha, mengubah kalimat dan makna yang terkandung di dalamnya. Thayyib, rubbama naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.